Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit renungan, judulnya mengambil sebuah keputusan. Nah, semua orang pasti pernah mengambil keputusan. Bahkan setiap saat, setiap hari kita pasti juga diperhadapkan untuk mengambil keputusan, baik yang sederhana maupun yang rumit. Contohnya, biar Bapak Ibu semua tahu gitu. Ketika kita habis mandi, kita akan memilih satu baju. Nah, kita juga perlu mengambil keputusan. Misalnya kita ambil baju warna putih. Nah, berarti kita mengabaikan baju yang warna lain, yang warna merah, hitam, biru, kita abaikan. Bener kan? Tapi coba seandainya kita berpikir, kalau baju itu bisa teriak, kenapa nggak pilih saya? Wah, itu kita pusing dalam mengambil satu keputusan. Tapi kita bersyukur, ya itu keputusan yang simpel buat kita. Terus keputusan apa lagi? Misalnya, seorang ibu rumah tangga di dalam memutuskan untuk masak apa ya hari ini. Itu keputusan yang kadang bikin pusing, bikin ibu rumah tangga stres juga. Misalnya, suaminya pengen yang daging, masakan yang daging. Anaknya pengen yang serba kuah. Orang tuanya mungkin gak mau yang manis. Tapi si ibu rumah tangga ini kesukaannya yang manis. Nah, itu keputusan yang sulit juga buat ibu rumah tangga. Gimana dia harus setiap hari harus masak. Nah, mau gak mau dia harus selalu ambil keputusan. Gimana dengan anak-anak di dalam studinya? Dia juga harus ambil keputusan. Nanti kuliah harus mengambil jurusan apa? Apakah sudah tepat dengan apa yang dia inginkan? Itu juga keputusan yang sulit. Kemudian setelah bekerja, apalagi setelah bekerja, kita setiap hari diperhadapkan dengan mengambil keputusan, di mana keputusan kita itu malah berakibat bisa mempengaruhi aspek kehidupan yang lain. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, kita tahu bisa mempengaruhi kehidupan keluarga kita, mempengaruhi mungkin karyawan kita. Nah, di dalam pelayanan juga sama. Ketika kita mengambil satu keputusan, kita bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang lain yang ada di dalam pelayanan itu. Jadi nggak mudah sebetulnya kita mengambil sebuah keputusan. Lalu, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Nah, saya akan bagikan 3 hal saja yang Bapak Ibu bisa perhatikan betul-betul. Yang pertama adalah ketika kita akan mengambil satu keputusan yang berakibat untuk orang banyak, juga mempengaruhi aspek kehidupan orang-orang tersebut, kita harus perhatikan yang pertama. Hati kita harus fokus dulu kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, hati kita tuh harus fokus dulu sama Tuhan. Lewat apa? Berdoa. Kemudian merenungkan firman Tuhan, bergumul terus, ambil waktu sejenak, fokus dulu sama Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, tenangkan jiwa kita. Kita tahu Raja Daud itu selalu di Mazmur dia katakan, tenanglah hai jiwaku. Seorang raja ingin mengambil keputusan, pasti dia berusaha untuk menenangkan jiwanya terlebih dahulu. Apa sih itu jiwa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, keinginan. Kita masuk dulu dalam pikiran. Ketika kita akan mengambil satu keputusan, kita harus berpikir dalam berbagai sudut pandang. Di dalam gambar, kalau Bapak Ibu lihat di Google, ada gambar yang di situ ada tulisan angka 6. Ada orang yang lihat itu angka 6 di sebelah kiri,
Di sebelah kanan orang itu melihat angka 9. Jadi setiap orang itu punya sudut pandang. Jadi kita ketika mengambil satu keputusan, pikiran kita harus betul-betul lihat dari segala aspek sudut pandang. Nah, baru kita bisa mengambil satu keputusan. Kemudian yang mempengaruhi pikiran ada lagi. Jangan terburu-buru atau tergesa-gesa ketika kita akan mengambil satu keputusan yang mengakibatkan mempengaruhi aspek kehidupan orang lain. Contohnya, simple. Bisa nggak Bapak Ibu memasukkan satu benang ke jarum ketika kondisi kita tuh buru-buru? Pasti sulit. Demikian juga ketika kita akan mengambil satu keputusan. Ingat ilustrasi itu. Jangan sampai kita terburu-buru. Pasti orang nggak bisa memasukkan benang ke dalam jarum ketika dia buru-buru, ketika dia tergesa-gesa, nggak akan berhasil. Jadi kita mesti tenang dulu. Jiwa kita tenang, pikiran kita benar-benar tenang. Kisah Para Rasul 19 ayat 36 bagian B berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah berburu-buru bertindak. Tenang. Kemudian yang mempengaruhi dalam jiwa kita adalah perasaan. Jangan ngambil keputusan ketika perasaan kita lagi tidak baik. Apa sih perasaan yang tidak baik? 1. Emosi, marah. Jangan ngambil keputusan dalam keadaan perasaan kita lagi emosi, lagi marah. Atau kita lagi mengalami kesedihan, kita sedih. Terus kita harus ngambil keputusan. Jangan dulu, pending dulu sebentar. Perasaan apa lagi yang bikin kita suka salah dalam mengambil keputusan? Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Contoh, ketika kita divonis misalnya dokter kita mengalami sakit A, kita langsung buru-buru bertindak ambil keputusan. Jangan. Karena kekhawatiran kita, ketakutan kita bisa mengakibatkan kita salah dalam mengambil satu keputusan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, diskusikan atau minta nasihat dengan orang-orang yang memang kita percaya orang itu dapat diandalkan. Contoh di dalam keluarga, diskusikan dengan pasangan kita. Itu harus. Ketika kita akan mengambil satu keputusan dalam hal apapun juga, lebih baik kita sharing, kita diskusi dengan pasangan kita. Seringkali pria mengandalkan pikiran, wanita mengandalkan perasaan. Nah, itulah perpaduan di mana kita harus mendiskusikan dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian kita diskusi sama siapa lagi? Bisa sama otoritas kita. Di pekerjaan kita bisa diskusi dengan otoritas kita. Di dalam pelayanan kita bisa diskusi dengan bapak rohani kita yang kita percaya, gembala mungkin, kita harus diskusi. Kemudian satu hal lagi, kita boleh nggak berdiskusi dengan seseorang yang memang ahli di bidangnya. Kalau saya pribadi, saya setuju. Sebelum saya mengambil keputusan, saya berdiskusi dengan orang yang memang kompeten di bidangnya atau ahli, saya pakai untuk berdiskusi. Tetapi semua diskusi yang kita lakukan, itu kita hanya dapat untuk kita jadi tahu banyak pertimbangan. Oh, kita jadi punya data, kita bisa analisis. Dan tetap untuk mengambil satu keputusan, kita sendiri yang nantinya harus mengambil keputusan itu. Nah, terakhir, ketika kita sudah melalui 3 hal tadi, kita sudah mengambil satu keputusan, apakah kita bisa tahu keputusan kita benar? Nah, di sini masalahnya. Kita yakin percaya keputusan itu benar. Kita lakukan dengan segenap hati. Tapi kita mesti sadar bahwa keputusan yang kita akan jalankan, tidak semua orang bisa menerimanya. Bahkan mungkin orang yang kita kasihi bisa kecewa dengan keputusan kita. Sering juga saya dalam mengambil keputusan, akhirnya saya harus meminta maaf kepada orang demi orang yang ternyata keputusan itu tidak bisa
mereka bisa terima. Jadi keputusan saya harus jalankan, tapi saya harus memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang memang tidak sesuai dengan keputusan yang saya ambil. Jadi Bapak Ibu semua jangan takut untuk mengambil keputusan. Yang penting 3 hal tadi kita jalankan, kita terapkan. Tetap semangat, terus berusaha, terus melangkah, terus berjuang di dalam track-nya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.